Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kepada semua penggemar bonsai di Indonesia. Pada hari ini saya sudah selesai mengangkat bonsai Legundi untuk dipindah ke pot yang cocok ini ya, yang sesuai dengan gerakan pohon, baik ditinjau dari aspek botaninya, dari aspek estetikanya, dari aspek kesesuaian pot dengan pohon. Nah, pada hari ini ada teman-teman yang bertanya baik di Facebook, di IG ataupun di YouTube sekalipun, ada yang bertanya, "Mas, kamu kalau mendesain bonsai itu pakai pendekatan apa?" Ya, maka saya jawab, saya menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan fisiologi dan yang kedua adalah pendekatan morfologi. Nah, apa itu fisiologi? Fisiologi itu salah satu sistem kerja suatu tumbuh-tumbuhan ya, di mana semua jenis tumbuh-tumbuhan itu, baik itu pohon tropis ataupun bukan pohon yang bukan tropis, itu memiliki bentuk-bentuk dasar yang terbentuk sesuai dengan spesiesnya masing-masing. Jadi kalau pohon serut dengan cemara itu berbeda ya, karakternya pun juga berbeda. Biasanya kalau beringin dengan serut karakternya itu berbeda. Biasanya kalau ada beringin yang tumbuh di tepi sungai dengan beringin yang tumbuh di di alam yang bebas, yang tidak ekstrim, itu berbeda pertumbuhannya. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh alam. Nah, itu maka fisiologi itu adalah faktor internal yang mempengaruhi perjalanan kehidupan tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Kemudian morfologi. Nah, morfologi itu faktor eksternal yang mempengaruhi perjalanan kehidupan tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Semua jenis, ya, misalnya kenapa kemudian di alam itu pohon itu terkadang merunduk, kemudian batangnya itu pecah-pecah, kemudian ada yang ada yang prematur dan lain-lain. Itu karena dipengaruhi oleh faktor eksternal. Apa saja? Misalnya dikena petir, misalnya diganggu oleh manusia sendiri, dipotong, dipangkas secara tidak sadar ya. Akhirnya di situ mengalami suatu perubahan bentuk, di mana pohon tersebut mengalami perubahan bentuk karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal tadi, karena petir, kemudian karena longsor, karena gangguan angin, kemudian petir dan lain-lain. Sehingga kalau kita nanti mendesain situ bonsai itu harus sesuai dengan alam, harus sesuai dengan kondisi alamnya, harus memahami karakter pohon di setiap jenis-jenisnya. Kenapa? Untuk memperkuat bahwa bonsai itu karakternya memang seperti itu, sehingga kalau orang lain itu ingin melihat dan menikmati bonsai itu sendiri, tanpa kita mengatakan, orang itu sudah berpikir bahwa oh, itulah karakternya pohon serut, oh begitu ya karakternya pohon beringin dan lain-lain. Sehingga dengan adanya perubahan bentuk di situ menunjukkan bahwa di situ ada faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan pohon itu sendiri. Nah, fisiologi dan morfologi ini aspek penting sebagai pendekatan untuk mengidentifikasi dan sebagai dasar pijak bagi kita untuk menciptakan suatu karya yang memiliki seni yang bagus, yang memiliki estetika seni yang bagus, dan suatu karya tersebut tentu akan memiliki makna dan kesan yang wow. Oke, di sini saya akan meletakkan babon ini yang sangat ekstrim ya. Kita tonton bareng-bareng, lihat prosesnya bagaimana.
Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada suatu pohon ya di alam yang tumbuh di salah satu tebing yang sangat tinggi. Kemudian tumbuhlah suatu pohon yang namanya pohon legundi. Nah, kemudian pohon legundi ini terjun ke bawah ya karena ada tekanan alam. Itu satu. Yang kedua, mau ke atas pun sudah tidak bisa karena ada gangguan morfologi tadi, gangguan faktor eksternal tadi, sehingga di sini pergerakan pohon ya, pergerakan pohon ke bawah, terjun ke bawah ya, menunjukkan bahwa bonsai ini dalam keadaan berbahaya seperti telur di ujung tanduk, hidup di suatu perbukitan yang tinggi, merunduk karena dipengaruhi oleh faktor eksternal tadi, entah angin, entah karena apa pengaruh yang lainnya ya kan. Karena kalau kita bicara tentang fisiologi tadi, fisiologi itu berkaitan dengan akar. Maka apa yang tumbuh di atas tanah itu adalah reaksi dari apa yang terjadi di bawah tanah. Jadi kalau perakaran itu kalau mengarah pada satu arah, tentu batang itu akan mengikuti pada satu arah juga ya. Kalau kita misalnya memotong batang utama, maka akan mempengaruhi pada akar utamanya. Sehingga kalau kita memotong di bagian rantingan utama, akan berpengaruh pada akar utamanya. Ya, itu fisiologi. Ini prinsip dasar yang harus kita pelajari secara utuh agar kita tidak membuat bonsai seenak-enak saja, sebebas-bebas mungkin tanpa kita mengetahui teorinya seperti apa, hukum alamnya seperti apa, ya itu. Oke. Selamat bergaya kepada semua teman-teman berbonsai di Indonesia ya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Salam seni bonsai Indonesia, Spirit Black Wires.